Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih, masih di pembahasan fikih terkait dengan ahkam al-janaiz, hukum seputar orang yang meninggal. Pada malam hari ini insyaallah kita akan tamat dari pembahasan ini dan sekaligus kita selesai dari kitabus shalah, pembahasan tentang salat. Kita masih melanjutkan masalah yang disebutkan oleh penulis terkait dengan orang-orang yang tidak bisa dimandikan. Kata beliau rahimahullah, itu Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa man ta'addara ghusluhu, siapa yang tidak bisa dimandikan, li adamil ma, apakah karena tidak ada air, aulil khawfi alaihi, atau karena kita khawatirkan jenazahnya itu minat taqattu'i, dia akan terpotong-potong dengan dimandikan, maksudnya akan keluar dagingnya, kulitnya dari badannya. Kal majadur, seperti misalnya ada orang kena penyakit jadar, penyakit kulit, biasanya kalau disiram maka kulitnya akan terkelupas. Wal muhtariq, atau orang yang meninggal dalam keadaan terbakar, ini biasanya kalau disiram kulitnya nanti akan terkelupas. Ini sebab orang itu tidak bisa dimandikan. Atau kata beliau auli kaunil mar'a bainar rijal, atau karena ada seorang perempuan meninggal, di situ tidak ada perempuan, semuanya laki-laki. Kan tidak boleh laki-laki memandikan perempuan yang bukan mahramnya, kan nanti akan dia lihat auratnya. Kan dia lihat auratnya. Maka kalau ada perempuan meninggal di tengah laki-laki, ini juga termasuk sebab tidak dimandikan. Au ar-rajul baini nisa, kebalikannya. Ada seorang laki-laki meninggal di tengah para perempuan, tidak ada laki-laki. Tidak ada laki-laki. Ini juga sebab yang membuat seorang itu tidak dimandikan. Kata beliau, semua ini fa innahu yuyammim. Orang yang seperti ini keadaannya, dia ditayamumkan. Ada orang tidak bisa dimandikan karena tidak ada air misalnya, ini ditayamumkan. Atau orang yang tidak bisa dimandikan karena kulitnya misalnya, karena terbakar atau punya penyakit kulit, ditayamumkan. Ada laki-laki ada air, dia juga tidak sakit, tidak kulitnya aman, tapi di tengah perempuan. Atau sebaliknya, perempuan di tengah laki-laki, semua ini ditayamum. Illa kecuali anna likulli wahidin minaz zawjaini ghusla sahibihi, ini dikecualikan. Ghusla sahibihi, kecuali setiap dari pasangan. Memang dia meninggal di tengah perempuan, tapi di situ ada suaminya. Di tengah laki-laki, tapi di situ ada istrinya. Ada istrinya. Ini dia yang memandikannya adalah pasangannya. Pasangannya. Ada seorang meninggal. Semua di situ adalah laki-laki. Adalah laki-laki. Dia perempuan. Dia perempuan. Maka kalau ada suaminya, dia memandikan, tidak apa-apa. Karena suami itu mahramnya istri. Dibolehkan memandikan pasangan. Dibolehkan untuk memandikan pasangan. Sebagaimana datang dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau di riwayat Imam Ahmad, dia berkata kepada Aisyah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lau mitti qabli fagossaltuki. Kalau saya, kata Nabi, kalau kamu meninggal sebelumku, saya akan memandikan. Saya akan memandikan. Dan
Aisyah sendiri beliau berkata ketika yang meninggal duluan ternyata adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata, laustakbaltu minal amri mastadabartu ma ghassala Rasulullah illa nisa'uhu. Seandainya saya memiliki bisa menarik kembali, mengulang kembali kejadian waktu itu, waktu Nabi meninggal, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istrinya. Kecuali istrinya. Tapi kan ya namanya waktu Rasulullah SAW meninggal, kaum muslimin semuanya bersedih. Bahkan di antara mereka, jangankan ya sahabat-sahabat yang baru masuk Islam atau belakangan masuk Islam, semua orang bersedih, perempuan apalagi istri Nabi SAW. Waktu itu bahkan Umar ibn Khattab mengatakan Rasulullah belum meninggal, padahal sudah meninggal. Dia tidak sadar kecuali ketika Abu Bakar yang menasihatkan mereka bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu wahai Muhammad akan meninggal dan juga mereka juga umatmu akan meninggal. Baru semua orang, ya Rasulullah meninggal. Dan dia nasihatkan, siapa yang menyembah Allah karena Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang menyembah Allah karena Allah dia penciptanya, maka Allah tidak pernah meninggal. Allah maha hidup. Allah maha hidup. Maka semua kaum muslimin tersadarkan dengan nasihat dari Abu Bakar itu dan mereka menerima keadaan. Dan waktu itu yang memandikan Rasulullah adalah para sahabat laki-laki. Tapi ucapan Aisyah tadi yang mengatakan kalau saya bisa kembalikan itu hari, maka saya akan mengatakan tidak ada yang memandikan Rasulullah kecuali istrinya. Ini menunjukkan boleh pasangan itu memandikan pasangannya. Ia memandikan pasangannya. Ini yang disebutkan. Demikian pula kata para ulama yang menjadi mahram. Ayah boleh memandikan putrinya. Boleh. Seorang putri boleh memandikan ayahnya. Dibolehkan. Ya, anak laki-laki boleh memandikan ibunya. Demikian pula sebaliknya, ibu boleh memandikan anak laki-lakinya. Semua yang mahramnya itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Adapun yang bukan mahram, maka itu tidak dibolehkan. Karena auratnya orang meninggal sama dengan auratnya orang hidup. Auratnya sama semuanya. Auratnya yang meninggal sama dengan auratnya orang yang hidup, tidak ada perbedaannya. Tidak ada perbedaannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kadzalika ummul waladi ma'a sayyidiha. Demikian pula kalau ada ummul walad bersama tuannya. Ummul walad ini adalah seorang budak, dia digauli oleh tuannya. Digauli oleh tuannya dan hamil melahirkan anak. Melahirkan anak. Maka si budak ini boleh dimandikan oleh tuannya. Dan boleh dia memandikan tuan. Dibolehkan juga. Walaupun beda kelamin. Karena ini adalah ibu dari anaknya. Ibu dari anaknya. Setelah itu belum berpindah dari yang tidak dimandikan. Orang yang mati syahid di medan perang. Kata beliau, wasyahidu idza mata fil ma'arakah. Orang yang mati syahid, yaitu yang memerangi orang kafir di medan perang. Ya, jika meninggal di medan perang, lam yubassal, dia tidak dimandikan. Ini dikecualikan. Dia tidak dimandikan. Walam yusalla alaihi, bahkan tidak disolat. Bahkan tidak disolat. Karena sebagian orang, ada orang banyak di sana katanya meninggal dalam perang, dia pergi sholat goib. Nah, orang meninggal dalam perang tidak disolat. Tidak disolat. Dia punya keutamaan besar. Ya, disolati oleh para malaikat. Dia mati syahid. Ya, dijamin masuk ke dalam surga. Wa yunaha anhul hadidu wal julud. Kalau dia ada pakaian perang, maka tinggal dibuka saja pakaian perangnya. Ya, thumma yuzammalu fi thiyabih. Kemudian dia bungkus dengan pakaiannya tadi, ya,
Wa in kuffina fi ghairiha fala ba's. Kalau dikafani dengan selain pakaiannya tidak masalah. Cuman kalau dikafani dengan pakaiannya yang ada di badan itu sudah. Iya, itu sudah cukup. Tapi kalau ditambah kain kafan yang lain, tidak mengapa. Ini hukum khusus orang yang meninggal di medan perang. Tidak dimandikan, tidak disolati. Bahkan tidak dikafani kecuali pakaian yang dia pakai. Kecuali pakaian yang dia pakai. Adapun baju besinya dibuka. Kenapa? Di sana ada nabas, dikhawatirkan. Di sana ada pencuri harta mayat. Ada di sana orang-orang yang suka mencuri tapi hartanya mayat. Hartanya orang yang meninggal. Dikhawatirkan itu buka. Buka barang berharganya. Nanti ada pencuri akan menggali kuburannya. Ya, maka apa yang berharga tidak boleh dikuburkan bersamanya. Ya, demikian pula bukan yang mati syahid juga seperti itu hukumnya. Ada orang meninggal, dia punya gigi palsu, misalnya gigi palsunya dari emas, dari perak, harus kita buka. Dan nanti ada nabas, ada pencuri gigi emas di dalam kuburan. Ini masalah nanti. Makanya tidak apa-apa dicabut. Adapun kalau giginya tidak berharga, tidak apa-apa langsung dikuburkan bersamanya. Langsung dikuburkan bersamanya. Ini orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid di medan perang melawan orang kafir. Kemudian wal muhrim. Sekarang juga mati syahid tapi syahidnya bukan di perang. Wal muhrim yugossal bima'in wasidrin. Sementara orang yang lagi ihram, orang lagi ihram kalau dia meninggal maka dia mati syahid. Orang lagi berihram kemudian dia meninggal dalam ihramnya, maka itu terhitung mati syahid. Cuman beda hukumnya dari sisi memandikan dan mensolati. Dia yugossal bima'in wasidir. Dia dimandikan dengan air dan daun bidara seperti biasa. Seperti biasa. Kain kafan yang beda. Wala yulbas makhito. Orang yang meninggal dalam keadaan mati, meninggal dalam keadaan haji, berihram atau berumrah, berihram, dia tidak dipakaikan pakaian yang berjahit. Karena dia akan bangkit nanti di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kata Nabi SAW terkait dengan orang yang seperti ini, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wakafinuhu fi thawbain. Pakaikan dia dalam 2 kain saja. 2 kain saja. Karena orang berihram kan 2 kainnya. 1 sarung, 1 rida. Itu dikafani, pakai kafannya. Terus kata Nabi, wala tuhannitu, wala tukhammiru ra'sahu, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Jangan berikan dia parfum, jangan dia berikan penutup kepala, karena dia akan bangkit nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini orang yang meninggal dalam keadaan apa? Ihram. Jadi kata beliau, wala yulbas makhito, tidak dipakaikan yang berjahit. Ya, wala yuqarrabu tiba, tidak dipakaikan parfum. Tidak dipakaikan. Beda orang meninggal biasa. Wala yughatta ra'suh. Tidak ditutup kepalanya. Wala rijlah. Bahkan tidak ditutup kakinya. Kan dia pakai sarung kan? Sarung tidak tertutup kaki. Sama rida tidak tertutup kepala. Itu yang dipakai. Nah, inilah yang dipakaikan kain ihram. Bagian kita kadang dia paksa sekali. Meninggal terus dia suruh bungkus pakai kain ihram. Itu kain ihram sempit. Yang mati dikasih kafani. Orang yang dipakaikan kain ihram itu orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Bukan orang meninggal di Makassar. Iya, karena sebagai orang dia paksa, tolong bungkus pakai ini. Kan itu kecil sekali. Itu kan hanya sarung sama rida, selendang. Tidak cukup untuk dipakaikan kain kafan. Dan tidak punya keutamaan khusus. Sebagian orang kadang ada hurufnya. Ada apa hurufnya? Ada tatoyurnya. Tahu tatoyur kan? Apa itu namanya? Ada keyakinannya. Ada keyakinannya dibungkus dengan kain ihram. Tidak ada. Tidak ada. Ini khusus orang yang sedang haji atau umroh tapi lagi berihram. Lagi berihram. Kalau dia meninggal, ini keadaannya. Seperti ini yang disebutkan. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan wala yuqata sya'ruh. Seorang yang meninggal dalam keadaan itu tidak dipotong rambutnya.
wala dhufru, tidak dipotong kukunya. Kemudian setelah itu berbicara tentang mayat secara umum ketika dikuburkan. Wa yustahabbu dafnul mayyit fil hadid. Disunahkan menguburkan mayat itu dalam bentuk lubang kuburannya itu lahat, belah samping. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa seorang yang meninggal itu boleh kuburannya itu kalau digali dari atas ke bawah, boleh belah tengahnya. Khusus untuk tempat masukkan mayatnya. Dan boleh belah samping. Samping itu yang miring itu di samping kuburan. Iya, boleh. Di masa sahabat memang dua. Ada di belah tengah, ada di belah samping. Tapi yang paling disunahkan adalah dikubur dalam keadaan lahat. Di belah samping. Ini kalau tanahnya tidak longsor. Karena kata Al-Imam An-Nawawi yang beliau termasuk orang yang bermadhab Asy-Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, ini belah samping atau belah tengah yang lebih utama tergantung keadaan tanah. Jika tanahnya keras, belah samping lebih utama daripada belah tengah. Tapi kalau tanahnya akan longsor, belah tengah lebih utama daripada samping. Ini bagus juga yang beliau katakan. Bagus juga yang beliau katakan. Iya. Jadi ini yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau kuburannya belah lahat. Belah samping. Kuburan. Jadi apa yang dilakukan terhadap kuburan Nabi SAW itu yang paling utama. Walaupun pada dasarnya para sahabat sebenarnya mereka berselisih pendapat waktu Nabi meninggal. Ini kuburannya Nabi, kita galinya belah tengah atau belah samping. Maka mereka mengundang dua ahli kuburan waktu itu. Kata satu yang belah tengah, satunya belah samping. Kata mereka siapa yang hadir duluan? Itu yang kita pakai untuk Rasulullah. Maka yang hadir duluan ini namanya Qur'ah, diundi. Siapa yang hadir duluan ini yang kita pakai. Yang hadir duluan adalah yang belah samping. Nah, itu tentunya diinginkan oleh Allah. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala itu yang mereka lebih utamakan. Itu yang mereka lebih utamakan. Kemudian setelah itu wayun sabu alaihi labina nasba. Dengan tadi belah samping. Ketika belah samping ini lubang nanti kalau mayat yang sudah dimasukkan, disunahkan untuk dipasangkan batu-batu itu yang panjang. Batu yang agak panjang. Batu. Bukan papan. Demikian pula sebentar beliau akan sebutkan bukan batu bata. Itu sunnahnya. Iya, kalau dimudahkan. Dan para sahabat mereka berwasiat kalau bisa seperti itu. Iya, batu yang panjang itu bisa menutupi lubang. Disusun baru tanah. Karena itu lebih aman supaya tidak cepat roboh. Kalau pakai kayu, papan, biasanya nanti cepat roboh. Cepat roboh karena nanti mayat busuk, di bawah banyak hewan yang makan, nanti kayunya termakan. Sehingga kadang kuburan itu lama jadinya turun tanahnya. Turun tanahnya. Bukan berkurang karena ada sesuatu. Ada lagi keyakinan baru. Ini kasihan kodong berkurang tanahnya. Tidak ada. Ini karena itu papan roboh. Sehingga turun tanahnya. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Iya. Ini yang harus dipahami. Ini disunahkan. Ditancapkan. Kama fu'ila bi Rasulillah. Semua ini sebagaimana dilakukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yudkhilul qabr. Wala yudkhilul qabr ajurra. Kata beliau, tidak dimasukkan ke dalam kubur ajurra. Batu bata yang dibakar itu. Tanah yang dibakar itu namanya ajurra. Tidak dimasukkan. Artinya kalau kita kubur, tidak dipakai itu batu bata untuk tahan ke lahatnya. Ya, tahan ke lahatnya supaya tanah tidak jatuh. Wala syai'an massatun nar. Bahkan beliau katakan tidak pula wala khosyaba, tidak pula kayu. Jadi asalnya begitu. Yang dijadikan sebagai penahan tanah kalau bisa ini, kalau memungkinkan jangan kayu. Kalau memungkinkan. Iya, wala syai'an massatun nar, bahkan tidak pula sesuatu yang disentuh oleh api. Maksudnya itu semua tadi yang disentuh oleh api, batu bata dan yang semisalnya. Ini kalau memungkinkan kita punya, di sana kan banyak orang, misalnya batu kali yang panjang-panjang itu, kalau bisa kita cari, itu lebih bagus.
kan boleh kita carinya pakai hartanya si mayat sebelum dibagi. Sebelum dibagi. Jadi semua penyelenggaraan jenazah ini hartanya si mayat. Kalau dia mampu. Hartanya si mayat sebelum dibagi oleh ahli waris. Kalau dia tidak punya harta, maka ini adalah dari hartanya ahli warisnya. Kalau tidak punya, maka dari pemerintah. Ya, kalau tidak punya ya dari kaum muslimin. Mereka yang kumpulkan untuk diselenggarakan jenazah saudaranya. Saudaranya atau saudarinya. Kemudian setelah itu pembahasan penutup wa yustahabbu ta'ziyatu ahlil mayyit. Disunahkan untuk takziah terhadap keluarganya si mayat. Ini dianjurkan. Apakah takziah dalam bentuk ucapan, kita menghiburnya, atau dalam bentuk perbuatan berupa dikirimkan makanan, dibuatkan makanan, seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada keluarganya, kepada istrinya. Ketika meninggal paman beliau, ya Ja'far, beliau katakan isna'u li ali Ja'far tu'aman, buatkan untuk keluarganya Ja'far makanan, fa innahum atahum ma yusbiluhum, sesungguhnya mendatangi mereka berita yang menyibukkan mereka. Kadang orang yang ditinggal mati tidak ingat masak. Jangan pergi ke sana mengharapkan masak. Jangan sampai kita pergi ke sana, kenapa tidak ada kopi? Iya. Jangan salah, kita yang bawa kopi ke sana. Iya, bukan kita yang pergi cari kopi. Di sana cari makan. Ini takziah namanya. Iya, kita menghiburnya. Ini disunahkan. Ini disunahkan. Kemudian setelah itu beliau berkata wal buka'u ghairu makruh. Menangis atas orang meninggal tidak makruh. Tidak mengapa orang menangis. Tidak dilarang. Tidak dilarang orang menangis. Nabi ketika meninggal anak beliau Ibrahim keluar air mata. Umar bertanya, apa ini? Ya Rasulullah, kenapa kamu menangis? Masa Nabi menangis? Hanya ikhlas. Ya, kata Nabi, al-ain tadma. Ya, mata yang mengeluarkan air mata. Wal qalbu yahzan, hati bersedih. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbina. Kita tidak boleh berkata kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Ini saja. Jangan menangis sambil teriak-teriak. Ya, aduh kenapa anakku, kenapa bukan saya duluan? Maksudnya, iya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh ngomong. Tidak boleh kita berbicara menunjukkan bahwa kita ini tidak ridho dengan apa yang terjadi. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain wala bihuznil qalbi. Allah itu tidak menyiksa dengan keluarnya air mata, tidak pula menyiksa dengan bersedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihada. Akan tetapi Nabi katakan Allah akan menyiksa dengan ini. Belum tunjuk lisannya, lidahnya. Kalau orang sudah bicara, meraung-raung, ya apalagi sudah bergerak, menampar pipi, mencakar rambut, merobek pakaian, itu sudah namanya niyah. Itu baru orang diadab. Dia disiksa karena melakukan hal tersebut. Karena itu adalah niyah. Itu adalah ratapan. Itu ratapan. Iya. Kata Nabi SAW, al-mayyitu yu'adzabu biniyahati ahli. Orang meninggal itu disiksa kalau keluarganya meratapinya. Kalau yang meratapi jelas. Orang yang meratapi mayat, dia dosa. Akan dibangkitkan nanti dia di hari kiamat dalam keadaan dia punya pakaian dari ter. Belum neraka, ini dia punya pakaian dari ter. Kalau dia tidak bertobat. Orang meratapi. Iya, orang yang meratapi orang meninggal. Kemudian setelah itu kata beliau, rahimahullah, idza lam yakun ma'hu nadbun wala niyah. Ini semua jika tidak ada nadab. Nadab itu dia ratapi mayat. Tidak pula niyah, nangis dengan meraung-raung, ya, merobek baju, menampar pipi. Ini tidak dibolehkan. Kata Nabi, laisa minna man doroba, ya, al-wajh, sadar, masyaqqal juyub. Bukan dari kami orang yang memukul-mukul dada. Di sana ada kebiasaan orang jahiliyah. Kalau ada meninggal, dia menangis, dia pukul-pukul dadanya. Ini tidak boleh, itu bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Demikian pula yang merobek-robek pakaiannya. Atau mencukur rambutnya. Ada orang kalau meninggal, dia cukur rambutnya. Tidak boleh juga. Itu termasuk meratapi mayat. Meratapi mayat.
Kemudian wala ba'sa bi ziyaratil kubur lirijal. Tidak masalah setelah itu menziarahi kubur untuk laki-laki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Sesungguhnya saya dulu melarang kalian dari ziarah kubur awal Islam. Ya, sekarang kunjungi kubur. Sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian ya terhadap kematian. Ucapan beliau untuk laki-laki tentunya ini menunjukkan ya untuk perempuan tidak disunahkan untuk perempuan karena perempuan lemah ya hatinya dan sampai dia ke sana malah dia nangis lagi, ingat lagi ibunya dia. Tapi tidak sunnah. Tapi apakah boleh atau tidak? Ada yang mengatakan haram perempuan ziarah kubur. Ada yang mengatakan makruh seorang perempuan yang ziarah kubur. Mereka mengatakan haram berdalil dengan Nabi SAW berkata la'ana Rasulullah sallallahu dari hadits Ibnu Abbas. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur wal muttaqidina 'alaihal masajida was surud. Rasulullah melaknat para perempuan peziarah kubur. Dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu sebagai tempat ibadat dan tempat menyalakan lampu-lampu. Ini dilaknat para perempuan yang ziarah kubur. Nah, sebagian ulama lagi mengatakan makruh. Karena lafaz hadits ini adalah perempuan yang mempersering. Kalau sekali-sekali boleh. Adapun rutin sering dia ziarah kubur itu tidak dibolehkan. Paling rendah hukumnya adalah makruh. Iya, yang mengatakan makruh dan hukumnya dan tidak jadi haram karena pernah Nabi SAW melewati sebuah kuburan. Ada seorang perempuan lagi tangisi anaknya. Nabi katakan kepadanya, bersabar kamu terhadap musibah itu. Tapi perempuan itu tidak sadar kalau itu yang menasehatinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi dariku. Iya, kamu tidak dikenai musibah seperti saya. Setelah itu Nabi pergi, tidak lanjutkan. Ya, menasehatinya. Setelah itu dia dikasih tahu itu tadi Rasulullah. Maka dia datang meminta maaf. Poinnya adalah Nabi tidak larang. Kalau seandainya haram, pasti Nabi bilang, haram kamu melakukan ziarah kubur. Makanya para ulama mengatakan yang haram adalah yang sering. Yang sering. Baik, kita selesaikan. Wa yaqulu idza marra, ini doa ziarah kubur. Wa yaqulu idza marra biha au zaruha. Dia berkata kalau dia lewati kuburan atau menziarahinya, salamun alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini doa ziarah kubur. Keselamatan atas kalian, negerinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami akan ikut dengan kalian. Allahumma la tuhrimna ajrahum. Ya Allah, jangan haramkan kepada kami pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum. Jangan engkau menyesatkan kami setelah mereka. Waghfir lana walahum. Ampunilah kami dan mereka. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kalian dan untuk kami. Terus kata beliau penutup wa ayu qaryatin fa'alaha wa ayi kurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyit al muslim nafa'ahu dzalik. Masya Allah. Ini selesai. Ketaatan apapun yang seorang lakukan, dia niatkan pahalanya untuk mayat muslim, apalagi itu adalah seorang anak, itu akan bermanfaat untuknya. Misalnya dia bersedekah untuknya, bermanfaat. Seorang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan ibuku meninggal tiba-tiba. Kalau saya bersedekah atas namanya, boleh nggak? Bermanfaat nggak? Kata Nabi, sedekah atas namanya. Sedekah atas namanya. Apapun itu, doa, apalagi doa. Seorang anak, itu ada hadis dari Abu Hurairah, bahwa semua orang kalau meninggal putus semuanya, kecuali sedekah jariah, anak yang soleh, yang mendoakannya, atau ilmu yang diambil, manfaat darinya. Ini dengannya kita selesai membahas buku tentang solat sampai tentang jenazah. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sudah masuk di pembahasan zakat. Insya Allah ta'ala. Silakan Mbak.
Baik. Memandikan itu Pak bukan sekedar menyirami, juga menjalankan tangan. Kan dia di bagian auratnya, kan dia pakai kaos tangan. Kan bagian auratnya kan tertutup. Mayat itu sudah kita jelaskan sebelumnya waktu memandikan, laki-laki ataupun perempuan, auratnya itu sama. Yaitu pusar sampai lutut. Yaitu pusar sampai lutut. Itu auratnya. Dia sama disiram dan dijalankan tangan. Kalau bisa digosokkan tangannya, dia gosokkan. Dia sampaikan air kepada kulitnya. Sama semuanya. Untuk mahramnya atau bukan. Mengapa dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud? Iya. Pertama, karena seperti itu disyariatkan. Iya. Tidak boleh kita ubah. Yang kedua, karena sholat jenazah itu intinya adalah doa. Nabi yang mengatakan seperti itu. Idza shallaitum 'alal janazah fa'akhlisu lahu du'a. Kalau kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa sehingga tidak ada rukun, tidak ada sujud. Tidak ada sujud. Itu wallahu a'lam. Dibilang, apakah ulang tahun itu haram? Dan apakah makanan dan minumnya juga haram untuk dimakan dan diminum, Ustaz? Ya, ulang tahun itu tidak ada dalam tuntunan syariat. Nabi tidak berulang tahun, para sahabat tidak berulang tahun. Ya, sehingga kalau dikatakan itu adalah perkara yang boleh dianjurkan, kita butuh dalil. Itu termasuk perayaan yang tentunya tidak disyariatkan dan menyelisih syariat bahkan. Karena Islam tidak ada perayaan ulang tahun. Dalam Islam tidak ada perayaan ulang tahun. Perayaan kaum muslimin hanya Idul Adha sama Idul Fitri. Itu perayaannya kaum muslimin. Hanya dua itu saja. Hanya Idul Adha dan Idul Fitri. Apa dalilnya? Waktu Nabi SAW datang ke Madinah. Orang-orang Madinah punya 2 hari perayaan. Mereka bermain-main dalamnya. Maka Nabi SAW katakan, Inna allaha qad abadalakum. Iya. Bihima ma huwa khairun minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian dengan perayaan yang lebih baik daripada keduanya. Idul Fitri wa Idul Adha. Yaitu perayaan di Idul Fitri dan perayaan di Idul Adha. Hanya itu perayaan. Selain itu tidak ada perayaan dalam Islam yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Adakah hadis yang menjelaskan kalau celana atau sarung harus di atas mata kaki kalau mau sholat? Ada. Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'abaini minal izar fafinnar. Apa yang di bawah mata kaki dari pakaian, sarung, atau semisalnya yang kita pakai, maka itu di neraka. Ini namanya ancaman. Ancaman. Demikian pula hadis, la yanzurullah man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Yang di bawah mata kaki. Dalam solat yang tadi. Kalau hadis kedua itu secara umum. Hadis kedua itu secara umum. Adapun solat, hadis tadi bahwa Allah, ya, Nabi SAW menyatakan di bawah mata kaki itu di neraka. Saya bekerja di pasar. Saya selalu terlambat sholat subuh. Dikarenakan banyaknya pembeli pada saat itu. Jika saya meninggalkan pekerjaan saya, lantas pergi sholat subuh, ditakutkan pembeli bisa pindah tempat. Dan bisa jadi saya dimarahi oleh bos saya. Jadi saya melaksanakan sholat subuh setelah pembeli tidak terlalu banyak. Apakah saya termasuk orang yang menunda sholat? Apakah itu termasuk udzur Ustaz? Masya Allah. Iya. Ini ya sudah jelas. Ini bukan udzur. Iya. Dan apakah kita termasuk menunda sholat? Jelas juga. Menunda sholat. Kalau kita laki-laki, wajib kita menjawab adzan. Menjawab adzan. Ya kita harus dalam hal ini, ya kalau memang
seperti itu kita masih anak buah, tidak bisa keluar, bisa kita bergantian sama perempuan. Apakah istri tak kalau punya istri? Kalau tidak punya, pokoknya sama perempuan. Perempuan kan tidak wajib ke masjid. Kita langsung pergi saat qomat, kemudian setelah sholat, langsung keluar saja. Iya, tidak boleh seorang berdosa. Seorang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid. Berdosa. Iya, orang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid. Iya, karena hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu adalah kewajiban. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Dengan dalil yang sangat banyak tentunya ada Quran, ada hadis. Adapun dalil Quran saat perang Nabi diperintahkan untuk mendirikan sholat berjamaah bersama sahabat. Dirinci di pembahasan sholat dalam keadaan perang. Kalau musuh depan kiblat beda dengan musuh di belakang. Dirinci, jelas tetap melakukan jamaah. Ini menunjukkan bahwa apalagi hanya sekedar pasar. Apalagi hanya sekedar pasar. Dan kita tidak boleh mendahulukan dunia dan meninggalkan akhirat. Tidak boleh. Haram hal tersebut. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Iya. Bagaimana hukumnya jenazah diadankan di kuburan? Bahaya, Masya Allah. Iya. Tidak ada dalil orang yang mengadankan jenazah di kuburan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Mereka hanya mengkiaskan dengan orang yang baru lahir. Jadi dalil mereka kenapa orang dikuburkan diadankan? Karena saat dia lahir diadankan. Tidak beda. Saat lahir dia hidup. Saat di kuburan dia mati. Tidak boleh kiaskan yang berbeda. Kias itu syaratnya harus sama. Baru boleh disamakan. Kalau berbeda tidak boleh. Tidak dibolehkan. Terus banyak yang meninggal di masa Nabi. Tidak ada satupun jenazah di masa Nabi yang diadani. Tidak ada. Makanya Syekh bin Baz menyatakan bahwa mengadani orang yang dikubur bid'ah. Itu yang beliau katakan. Kenapa bisa bid'ah? Karena tidak ada dilakukan oleh Nabi. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Bisa kita baca nanti di sini. Siapa punya pertanyaan ini? Tentang jenazah tadi. Hukum jenazah di adzan. Kita. Masya Allah. Bolehkah kita berniat atau berdoa agar diwafatkan di Madinah ketika akan umroh? Boleh berniat. Berharap boleh. Ya, kalau berdoa, ya berdoa enggak. Berdoa saja. Kalau memang kematian baik, wafatkan. Kalau memang kehidupan baik, hidupkan. Enggak boleh seorang berdoa untuk mati. Iya. Bolehkah wanita mengantarkan jenazah orang tua atau suami atau anak ke pemakaman? Boleh. Boleh. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan kunna nuhina an ittiba'il jenazah walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak ditekankan. Tidak ditekankan pelarangannya. Artinya dibolehkan. Dibolehkan. Itu wallahualam. Dikasih buku ini. Tanya ikut jenazah. Ini yang kita tanya, jenazah ada semua di sini. Dari sakit sampai setelah meninggal. Sampai setelah meninggal. Bisa kita baca-baca insya Allah. Siapa tadi yang tanya? Kita kasih. Orang tua, suami. Boleh ke kami wanita? Mungkin di belakang. Karena di depan ini kami laki-laki. Kasih ke belakang. Ustadz, manakah yang lebih utama? Menggabungkan niat membaca ayat kursi dan 3 kul dalam zikir setelah sholat subuh dengan zikir pagi atau dibaca secara terpisah. Itu sudah masuk. Kalau kita baca setelah zikir itu sudah masuk. Zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi itu mulai dari terbit fajar. Dari sholat subuh. Dari sholat subuh. Itu dibilang zikir pagi.
Apakah saya berdosa saat memberikan atau membelikan pakaian yang indah dan bagus kepada istri saya? Pakaian syar'i, lantas itu jadi sebab kagumnya laki-laki lain kepada istri saya? Tidak. Laki-laki itu berdosa. Kenapa dia pergi kagum sama istrinya orang? Iya. Kalau kita alhamdulillah, kalau kita mampu belikan istri kita pakaian cantik, belikan. Belikan. Karena Allah suka melihat hasil nikmatnya itu kepada kita. Kita mampu kasih kelapangan pada istri kita. Bisa beli yang bagus, belikan. Sempit, ya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, yaitu suami yang memiliki kelapangan, rezeki, lapangkan istrinya. Lapangkan istrinya. Jangan biarkan istrinya seperti orang miskin sedunia. Tidak boleh. Kita lapangkan. Tapi kalau yang sempit, sempitkan juga. Masalah orang itu yang salah. Iya, masalah orang, itu orang yang salah. Dia harus menundukkan pandangan. Kalau ada kita lihat laki-laki seperti itu, boleh kita hajar sedikit. Iya, boleh. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Cuman hati-hati juga, jangan sampai nanti masuk penjara. Iya, kata Nabi saat bilang, kalau saya dapat laki-laki ya melihat istriku atau ada bersama istriku, saya akan penggal lehernya. Itu dia katakan seperti itu di hadapan para sahabat dan Nabi. Para sahabat merasa, kenapa sampai seperti itu? Kata Nabi, ata'ajabuna min girati Sa'ad. Apakah kalian merasa heran kecemburuannya Sa'ad? Kata Nabi, ana la aghyaru minhu. Saya lebih cemburu lagi daripada dia. Saya juga akan melakukan seperti itu kalau ada orang melihat istri. Ada orang yang ingin duduk berdua bersama istri. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya, kata Nabi SAW. Itu dibenarkan. Kalau ada yang seperti itu, segera dikasih kode. Itu laki-lakinya. Hati kok. Iya. Nah, istrinya orang dilihat. Iya. Gimana saudara? Saya takut saudara saya ini. Ya, alhamdulillah. Silakan. Oh baik. Ada juga di sini, Pak. Baik, kita sudah dapat ini buku? Oh belum, alhamdulillah. Jadi orang yang kasih itu segenggam tanah di mukanya mayat ketika dikubur di lehernya atau apanya. Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalil. Bahkan itu penghinaan terhadap mayat. Gimana kalau kita hidup ini dikasih tanah di muka kita? Itu menghinakan. Iya, mereka juga berdalil. Yang anehnya, mereka punya dalil ayat. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Ya, wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Ke tanah kami akan kembalikan kalian. Dan dari tanah nanti kami akan bangkitkan. Jadi dalilnya ayat itu katanya, berarti kasih tanah. Bukan itu maksudnya. Kalian dicipta asal dari tanah, kemudian kalian akan dikubur. Bukan dikasih tanah. Akan dikubur. Jadi tidak ada dalil yang membolehkan itu. Bahkan itu bisa menghinakan mayat. Menghinakan mayat. Iya. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Baik. Baik, baik. Orang yang dipotong, iya, bagian badannya dan dia masih hidup, itu ndak ada hukum seputar jenazah dia, Pak. Boleh dikuburkan di mana saja. Ndak ada lagi hubungan dengan yang hidup. Ndak harus nanti diambil baru dikubur bersama atau orang ini dikubur di situ. Tidak ada harus. Iya, itu yang terpisah saat dia hidup. Yang terpisah saat dia hidup.
Tidak dikuburkan. Seperti itu. Tidak ada buku jenazah, Pak. Buku umroh saja. Iya. Ada bapak kemarin yang saya pernah janji buku. Mana itu bapak? Yang waktu itu duduk di tiang situ. Sudah meninggal. Kenapa ada yang bilang meninggal? Mana itu bapak? Tidak datang. Siapa yang kenal itu bapak? Kita kenal. Masya Allah. Kasih. Baik. Bolehkah saya berpesan kepada keluarga saya bahwa jika saya meninggal, saya tidak mau orang buat acara kematian seperti tahlilan atau yang semisalnya? Boleh. Boleh sekali. Bahkan ulama masa kini menfatwakan itu bahkan bisa wajib kalau dia tahu keluarganya akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia berpesan, dia titip pesan. Nanti kalau keluarganya melakukan, jadi dia tidak dosa. Dia tidak berdosa dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Dibolehkan. Itu sekarang yang patut dilakukan. Sahabat dulu seperti itu juga. Mereka sudah berwasiat jauh hari, kalau saya meninggal, kuburkan seperti Rasulullah, pakaikan labina, bukakan lahat. Ya, mereka berpesan seperti itu. Dibolehkan. Ada dibahas di awal buku jenazah itu tentang bolehnya berwasiat seorang yang meninggal. Silakan, Pak. Baik. Pertama, talqin. Satu dulu, Pak. Satu dulu. Talqin, mentalqin itu disunahkan. Disyariatkan bahkan. Kata Nabi, lakinu mautakum. Talqinkan orang yang akan meninggal. Tapi itu yang akan meninggal. Tuntunkan la ilaha illallah. Bukan yang sudah meninggal. Yang akan meninggal. Itu yang ditalqinkan. Adapun mentalqinkan setelah meninggal, maka tidak ada. Idza matal insan in qata min amali illa min thalath. Jika seorang meninggal, putus semua amalannya. Kecuali 3 tadi. Semua putus. Tidak ada lagi gunanya kita talqin di atas kuburan. Talqin itu sebelum meninggal. Sebelum meninggal, kita talqinkan. Silakan, Pak. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Apakah Nabi melakukannya? Karena meninggal ini sudah dari masa Nabi. Apakah Nabi melakukan tahlilan Rasulullah meninggal? Abu Bakar, Umar, Utsman? Coba kita tanya. Tidak ada pada dalil. Dalilnya itu hanya khayalan. Kasih umroh de Bapak. Cukup. Masa? Cepat sekali. Cukup. Dapat hadiah umroh. Kayak kita bilang cukup. Siapa mau ini 2? Wah. Jadi bingung saya. Yang paling dekat. Oh, Masya Allah. Yang paling dekat katanya, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Nanti lagi insya Allah. Iya, alhamdulillah. Cukup ya. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.